Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi di channel Sam Elektro, channel servis abal-abal. Oke, kali ini saya kedatangan sebuah televisi Pelitron. Televisi ini, oke, saya bercerita dulu karena saya tidak memvideokan kerusakannya. Kerusakannya itu dia sempat menyala dan ada gambar hanya kurang dari seperempat dari layarnya. Lalu dia mati alias protek kembali standby. Lalu saya matikan total dengan mencabut stekernya. Kemudian saya coba nyalakan lagi. Ternyata dia tidak menampakkan gambar sama sekali. Hanya ada gambar berpelangi saja, lalu protek kembali standby. Oke, biasanya kerusakan seperti itu berada di area vertikal. Biasanya. Oke, teman-teman. Di sini saya sudah melakukan pergantian, yaitu di elko-elkonya. Maaf tidak bisa memvideokannya. Ini ada elko 16 volt karena kondisinya sudah kembung. Lalu ini ada elko 250 volt untuk tegangan video, karena saya ukur tegangan videonya hanya sekitar 130 volt saja. Dan juga ada elko 250 volt juga untuk suplai video. Ketika saya ukur, ternyata dia juga mengalami kekeringan. Padahal sekarang masih ada hujan. Jadi banyak elko-elko yang rusak. Oke. Elko-elkonya sudah banyak yang rusak alias kekeringan. Oke, teman-teman. Jadi, ukur saja elkonya. Dan ini ada sebuah komponen yang namanya PTC. Oke, bisa dilihat fisiknya sudah pada pecah. Dan saya pun menggantinya. Dan ini adalah biang kerok utamanya, yaitu si vertikal alias IC vertikal. IC vertikal ini kalau tidak salah ini ya LA78041. Ini IC vertikalnya. Dan saya ganti dengan IC vertikal yang berbeda tipe sedikit, yaitu dengan tipe LA78141. Jadi hanya berbeda sedikit, tapi tak masalah. Yang penting kinerjanya sama dan speknya sama. Biasanya IC vertikal tipe yang tadi saya sebutkan, biasanya dia lebih tahan. Biasanya. Tapi kalau yang bagus, lebih baik yang cabutan saja. Jadi memang banyak kerusakannya nih televisi. Tapi tak masalah, yang penting orangnya mau bayar. Oke, saya sekarang mau mencoba melihat penampakan di layarnya. Oke, sebentar. Saya tegakkan dulu nih kameranya. Mungkin pegal dia, melengkung terus kamera. Oke, sebentar. Kita akan sama-sama melihat penampakannya. Apakah masih sama ataukah ada perubahan? Kita lihat dulu. Oke, teman-teman, bisa dilihat lampu indikator sudah ngebelangong merah. Berarti TV ini dalam keadaan standby. Oke, kita nyalakan. Dan kita lihat. Wow, amazing. Ternyata TV-nya menyala. Logo Pelitron sudah hadir.
Tetapi kita lihat ada garis-garis di atasnya. Kemungkinan elko pendukung vertikalnya masih ada yang soak, karena tadi saya hanya mengganti elko di vertikal 50 volt 100 mikro. Yang lainnya belum diganti karena sayang keluar spare part banyak. Spare part sekarang pada mahal. Jadi kita lihat dulu penambakannya, baru kita eksekusi. Oke teman-teman, tadi saya sudah melakukan pergantian di area vertikal, yaitu elko 50 volt 10 mikro dan elko 50 volt 1 mikro. Saya ganti semua dan mudah-mudahan bisa berhasil. Garisnya mudah-mudahan bisa hilang. Jadi maaf tidak divideokan. Intinya untuk vertikal jangan ragu-ragu, ganti aja semua elkonya. Oke, bisa dilihat ada elko yang besar juga saya ganti karena ketika saya ukur elko 160 volt untuk supply B+ atau tegangan B+, dia saya ukur tidak sampai 100 mikro. Jadi daripada nanti bermasalah ketika di bawah seorangnya, mending kita ganti langsung. Oke teman-teman, kita lihat, kita akan ukur tegangan B+-nya. Oke, terlihat dia hanya 56 volt saja. Tapi ini bukan rusak, ini bukan drop, ini hanya dalam posisi standby. Jadi untuk TV Polytron berbeda dengan TV-TV Cina. Kalau televisi Cina biasanya mau dia setar, mau dia standby, mau dia standby, sama aja. Kurang lebih 110 volt. Tapi untuk di TV Polytron ini, maaf, ini khususnya untuk pemula, jangan sampai keliru atau jangan sampai tertipu. Karena untuk di Polytron, tegangan standby B+-nya hanya 56 volt saja. Itu dalam posisi standby. Kecuali kalau di start. Oke, di sini saya akan coba mensetarnya atau mengonkan televisinya. Oke, nanti kita lihat berapakah nilai tegangan B+-nya. Terutama untuk pemula, jadi jangan sampai tertipu untuk tegangan B+. Jadi tidak semua tegangan B+ itu harus 100 terus. Jadi untuk di Polytron dia ada tegangan ketika standby 56 volt, ketika naik ketika di on kan maka tegangan menjadi 112 volt. Dan kita coba ukur di pin playbacknya, yaitu di pin B+ di bagian playback. Kita ukur berapa, kita lihat di ampermeternya, ternyata di pin playback terukur 109 volt karena ada komponen resistor. Jadi dia turun 109 dan itu dalam keadaan normal. Oke, bisa dilihat 109 volt. Halus, bagus. Oke, karena tadi kerusakannya di bagian vertikal, kita akan ukur tegangan simetris ya. Simetris kalau kata orang teknisi bilangnya simetris, yaitu tegangan min dan tegangan plusnya. Itu harus ada kisaran 15 volt plus dan minnya. Oke, bisa dilihat 15 volt sudah hadir. Ini untuk supply ke vertikal. Ini adalah tegangan 15 volt di bagian plusnya. Lalu kita akan ukur di bagian minnya. Oke, sebentar. Kayaknya saya ini salah ukur. Sebentar. Nah, disinilah letak bagian min-minnya. 15 volt min, 15 volt plus. Bagus, mantap. Tegangannya sudah seimbang. Min 15 plus 15, oke? Berarti tegangan ke vertikal dalam keadaan bagus-bagus saja. Oke. Bukan maksud saya menggurui, saya juga bukan orang yang ahli di bidang televisi. Jadi saya hanya men-share apa yang saya bisa kerjakan.
Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat, terutama untuk para pemula. Saya juga pemula. Saya hanya men-share apa yang bisa saya kerjakan. Oke, di sini saya mengukur di bagian diodanya. Ada 8 volt dan yang satunya ada 10 volt. Itu normal. Jadi ini TV dalam keadaan setar. Dan di sini saya akan coba mengukur di bagian transistor 5 volt dan transistor 8 voltnya. Transistor yang kembar alias dengan bentuk transistor yang sama. Mungkin nanti teman-teman bisa dilihat di mesin transistornya, di mesin TV-nya, transistor lagi. Salah deh. Di mesin televisi Polytron. Jadi ada di bagian ya pokoknya di bagian mesinnya ada transistor yang agak besar sedikit. Dia berbentuknya sama, lalu berjajarnya pun sama, tidak berjauhan. Itu tegangan 5 volt dan 8 volt harus hadir. Biasanya untuk tegangan 5 volt itu untuk supply ke memori, juga ke tuner. Oke, bisa dilihat 5 voltnya sudah mantap, sudah ada. Dan kita akan ukur lagi sebelahnya. Maaf karena ada kertas yang menghalangi, takut konslet, makanya saya taruh kertas. Oke, saya ukur. Nah, ternyata 8 voltnya sudah ada. Berarti tegangan baik-baik saja. Oke, 8 volt sudah ada. Ini tegangan harus ada 8 dan 5 volt. Oke, untuk tegangan tegangan plus ada 15. Lalu tegangan min juga harus ada 15. Jadi si E plus harus 15, si min juga harus 15. Itu seimbang. Oke, sepertinya tegangan yang untuk vertikal sudah normal. Tegangan transistor kembar juga atau transistor yang sama itu juga sudah ada. Jadi bisa dipastikan televisi Polytron ini sudah ke dalam keadaan on alias setar. Dan terutama untuk pemula jangan sampai tertipu untuk tegangan standby dan tegangan setarnya. Oke, saya akan lihat penampakannya. Apakah sudah bagus atau masih rusak? Bodoh amat, rusak juga TV orang ini. Oke, bisa dilihat penampakan logo Polytronnya sudah hadir. Dan kita bisa lihat garis-garisnya pun sudah hilang. Karena elko di vertikalnya sudah diganti semua. Sayang-sayang spare part, tapi harus keluar juga karena TV-nya ada min, yaitu garis-garis di atas layarnya. Dan sekarang sudah hilang karena elko-nya sudah diganti semua. Oke, kita akan coba memasang antena. Kita akan lihat gambarnya. Oke, maaf, saya agak kesusahan ini memasang jack antenanya karena tangan yang satu harus masukkan antena, yang satu memegang kamera. Jadi agak kesusahan dong. Oke teman-teman, bisa dilihat gambar sudah ada. Warnanya pun sudah sudah bagus. Bukan lumayan, sudah bagus ini mah.
Yang penting gambarnya sudah ada, suara ada, televisi pun bisa ditonton. Yang penting itu. Karena kalau mendengarkan saja hanya mendengar kayak radio. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.